Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandariningsih. Saya dari program studi manajemen bisnis kelas 3C. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mengukur pendapatan negara. Ekonomi mikro adalah studi tentang bagaimana rumah tangga dan perusahaan individu membuat keputusan dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain di pasar. Ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Tujuannya adalah untuk menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak rumah tangga, perusahaan, dan pasar sekaligus. Ekonomi makro sering menjawab pertanyaan seperti berikut. Mengapa pendapatan rata-rata tinggi di beberapa negara dan rendah di negara lain? Mengapa harga naik dengan cepat dalam beberapa periode waktu sementara mereka lebih stabil di periode lain? Mengapa produksi dan lapangan kerja berkembang di beberapa tahun dan menyusut di tahun yang lain? Hal ini dapat kita simpulkan karena perekonomian secara keseluruhan merupakan kumpulan dari banyak rumah tangga dan banyak perusahaan yang berinteraksi di pasar. Perekonomian, pendapatan, dan pengeluaran. Jika Anda menilai bagaimana seseorang melakukan secara ekonomi, Anda mungkin pertama-tama melihat penghasilannya. Seseorang dengan pendapatan tinggi dapat lebih mudah memenuhi kebutuhan hidup atau standar hidup yang tinggi, seperti perumahan yang lebih baik, perawatan kesehatan yang lebih baik, mobil yang lebih mewah, dan sebagainya. Untuk perekonomian secara keseluruhan, pendapatan harus sama dengan pengeluaran, karena setiap transaksi memiliki pembeli dan penjual. Setiap dolar pengeluaran oleh beberapa pembeli adalah $1 pendapatan untuk beberapa penjual. Misalnya, saya membayar teman saya $200 untuk memotong pohon mangganya. Dalam hal ini, teman saya penjual layanan dan saya pembeli. Dengan begitu, teman saya mendapatkan $200 dan saya membelanjakan $200. Dalam produk domestik bruto atau PDB, kita dapat mengukur pendapatan dan pengeluaran suatu perekonomian yang berada di nilai pasar total dari semua barang dan jasa akhir yang diproduksi di suatu negara dalam periode waktu tertentu. Diagram alir melingkar. Kesetaraan pendapatan dan pengeluaran dapat diilustrasikan dengan diagram alir melingkar. Lihatlah pada diagram berikut. Rumah tangga membeli barang dan layanan dari perusahaan, dan perusahaan menggunakan pendapatan mereka dari penjualan untuk membayar upah untuk pekerja, sewa pemilik tanah, dan keuntungan untuk pemilik perusahaan. PDB sama dengan jumlah total yang dibelanjakan oleh rumah tangga di pasar untuk barang dan jasa. Dia juga sama dengan total upah sewa dan keuntungan yang dibayarkan oleh perusahaan di pasar untuk faktor-faktor produksi. Pengukuran PDB. PDB adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir yang diproduksi di suatu negara dalam periode waktu tertentu. Berencana untuk menggunakannya di masa depan untuk menghasilkan output mereka sendiri. Padahal pembelajaran dasarnya tetap sama, terlepas dari apakah rumah tangga, pemerintah, atau perusahaan membeli barang atau jasa. Transaksi memiliki pembeli dan penjual. Jadi untuk perekonomian sebagai secara keseluruhan, pengeluaran dan pendapatan selalu sama. Pengukuran PDB juga mengoutput dinilai dengan harga pasar. Ini hanya mencatat nilai barang, jadi bukan barang setengah jadi, atau nilainya dihitung hanya sekali. Ini mencakup barang berwujud atau makanan, pakaian, mobil, dan layanan tidak berwujud atau potongan rambut, membersihkan rumah, kunjungan dokter. Ini termasuk barang dan jasa yang saat ini diproduksi, bukan transaksi yang melibatkan barang yang diproduksi di masa lalu. Ini mengukur nilai produksi dalam batasan-batasan geografis suatu negara. Pengukuran PDB mengukur nilai produksi yang terjadi dalam interval waktu tertentu, biasanya 1 tahun atau seperempat, atau bisa dibilang 3 bulan. Apa yang dihitung dalam PDB? PDB mencakup semua barang yang diproduksi dalam perekonomian yang dijual secara legal di pasar. Apa yang tidak dihitung dalam PDB? PDB mengecualikan sebagian besar barang yang diproduksi dan dikonsumsi di rumah
dan yang tidak memasuki pasar. Ini tidak termasuk barang-barang yang diproduksi dan dijual secara ilegal seperti obat-obatan terlarang. Selanjutnya, ukuran pendapatan lainnya. Yang pertama, produk nasional bruto atau GNP, produk nasional bersih atau PNB, pendapatan nasional, penghasilan pribadi sekali pakai. Produk nasional bruto atau disebut dengan GNP adalah produk pendapatan yang diperoleh oleh penduduk tetap suatu negara disebut warga negara. Ini berbeda dari PDB. Dengan memasukkan pendapatan yang diperoleh warga negara kita di luar negeri dan tidak termasuk pendapatan yang diperoleh oleh orang asing di sini. Produk nasional bersih atau PNB. Produk nasional bersih adalah total pendapatan penduduk negara dikurangi kerugian dari depresiasi, penyusutan, dan keausan pada persediaan peralatan dan struktur perekonomian. Pendapatan nasional adalah total pendapatan yang diperoleh penduduk suatu negara dalam produksi barang dan jasa. Ini berbeda dari NNP dengan mengecualikan pajak bisnis tidak langsung seperti pajak penjualan dan termaksud subsidi bisnis. Penghasilan pribadi. Pendapatan pribadi adalah pendapatan yang diterima rumah tangga dan bisnis non-korporasi. Tidak seperti pendapatan nasional, itu tidak termasuk laba ditahan, yang merupakan pendapatan yang diperoleh perusahaan tetapi belum dibayarkan kepada pemiliknya. Selain itu termasuk pendapatan bunga rumah tangga dan transfer pemerintah. Penghasilan pribadi sekali pakai. Pendapatan pribadi sekali pakai adalah pendapatan yang tersisa dari bisnis rumah tangga dan non-korporasi. Setelah memenuhi semua kewajiban mereka kepada pemerintah, ini sama dengan pendapatan pribadi. Dikurangi pajak pribadi dan pembayaran bukan pajak tertentu. Komponen PDB atau Y adalah jumlah dari konsumsi, C investasi, I pembelian pemerintah, G ekspor produksi, NX. Jadi Y sama dengan C tambah tambah I tambah G tambah NX. Rumus ini untuk memahami bagaimana perekonomian menggunakan sumber daya yang langka. Berikut adalah konsumsi. Arti dari konsumsi atau C. Pengeluaran oleh rumah tangga untuk barang dan jasa dengan pengecualian pembelian perumahan baru. Investasi atau I. Pengeluaran untuk peralatan modal, investasi dan struktur termasuk perumahan baru. Selanjutnya, pembelian pemerintah atau G. Pengeluaran barang dan jasa oleh pemerintah lokal, negara bagian, dan federal. Tidak termasuk pembayaran transfer karena tidak dilakukan dengan imbalan barang atau jasa yang diproduksi saat ini. Ekspor bersih atau NX. Ekspor dikurangi impor. Berikut ini adalah tabel GDP each component tahun 1998. Tabel ini menunjukkan komposisi GDP Amerika Serikat tahun 1998. GDP negara Amerika Serikat lebih dari 8.511 miliar US dollar. Membagi angka ini dengan populasi Amerika Serikat tahun 1998 dari 307 juta penghasilan GDP per orang atau disebut dengan GDP per kapita. Di dalam tahun 1998 pendapatan dan pengeluaran rata-rata orang Amerika adalah 31.522 US dollar. Konsumsi pencapaian 67% dari GDP atau 21.511 US dollar per orang. Investasi adalah 5.063 US dollar per orang. Pembelian pemerintah adalah 5.507 US dollar per orang. Bersih ekspor adalah negatif 559 US dollar per orang. Angka ini negatif karena orang Amerika membelanjakan lebih banyak untuk barang-barang asing daripada yang dihabiskan orang-orang asing untuk barang-barang Amerika. Demikian penjelasan saya mengenai materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.